kami di surga. Malam hari ini kembali kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti memahami firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-34 dan Matius pasal 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-4 dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Terdapat di Markus juga pasal 1 ayat 40-45 dan Lukas pasal 5 ayat 12-16 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Kemudian Matius pasal 8 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop baru. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Terdapat juga di Lukas pasal 7 ayat 1-10 dan kitab Yohanes pasal 4 ayat 46-53 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kemudian Matius pasal 8 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop baru.
Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Terdapat di Markus pasal 1 ayat 29-34 dan Lukas pasal 4 ayat 38-41 yang berbunyi demikian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kemudian Matius pasal 8 ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop baru. Hal mengikut Yesus terdapat di Lukas pasal 9 ayat 57-62 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Kemudian Matius pasal 8 ayat 23 hingga dengan ayat yang ke-27 dengan perikop baru. Angin ribut diredakan. Terdapat juga di Markus pasal 4 ayat 35-41 dan Lukas 8 ayat 22-25 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong ngamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kemudian Matius pasal 8 ayat 28 hingga dengan ayat yang ke-34 dan perikop baru. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Terdapat di Markus pasal 1, pasal 5 ayat 1 hingga 20 dan Lukas 8 ayat 26 hingga 39 yang berbunyi demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Elohim? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluar mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya
diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita malam ini. Tuhan berkati firman-Nya. Tuhan, terima kasih. Apa yang kami baca dan dengar saat ini benar-benar mujizat yang luar biasa. Tuhan datang dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tuhan memberikan mujizat bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjalani mujizat-Mu hingga hari ini, agar setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepada nama-Mu, percaya pada kuasa-Mu, selalu diberi selalu kekuatan, kesehatan, dan mujizat-Mu terjadi atas sakit penyakit di tubuh kami. Engkau yang menjamah memulihkan kami. Engkau adalah pemberi mujizat, dan Engkaulah yang patut dipuji dan kami sembah. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu, berkuasa terus atas hidup kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dan teruslah Tuhan, Roh Kudus-Mu menerangi kami dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. God bless you all. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati.